Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Wahyunindria dari program Studi Agribisnis Peternakan 7A. Di sini saya akan membawakan materi workshop mengenai nomor kontrol veteriner atau NKV. Di sini saya memiliki tema pentingnya nomor kontrol veteriner sebagai sistem keamanan pangan. Dan juga di sini saya mempunyai slogan yaitu NKV Oke, produk pangan kece. Nomor kontrol veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah dipenuhinya hygiene sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan. Adapun tujuan dari nomor kontrol veteriner adalah 1. Mempermudah pengawasan, 2. Tertib hukum, 3. Memenuhi hygiene sanitasi, dan yang keempat adalah jaminan keamanan pangan pada produk unit usaha pangan asal hewan. Adapun tujuan dari nomor kontrol veteriner adalah yang pertama, kesehatan masyarakat veteriner, kedua, sarana penelusuran produk, dan yang ketiga adalah sebagai nilai tambah dari produk pangan. Materi berikutnya adalah dasar hukum nomor kontrol veteriner. Dasar hukum nomor kontrol veteriner diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Jansto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Materi selanjutnya ada regulasi teknis mengenai nomor kontrol veteriner. Yang pertama diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang sertifikasi NKV unit usaha produk pangan asal hewan atau peternakan. Yang kedua, ada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020 tentang standar kegiatan usaha dan standar produk pada penyelenggaraan perizinan usaha berbasis resiko sektor pertanian. Adapun jenis usaha yang wajib memiliki nomor kontrol veteriner adalah 1. Rumah potong hewan meliputi unggas, babi, dan ruminansia. Yang kedua, budidaya meliputi unggas petelur dan sapi perah. Yang ketiga, ada distribusi meliputi cold storage, kios daging, retail, gudang kering, pengumpulan, pengemasan, pelabelan telur untuk konsumsi, dan penampung susu. Untuk yang keempat, ada sarang burung walet yang meliputi rumah, pencucian, pengumpulan, dan pengolahan. Untuk yang kelima, ada pengolahan produk pangan asal hewan yang meliputi produk daging, susu, telur, dan madu. Untuk yang keenam, ada pengolahan hewan non-pangan. Persyaratan pengajuan NKV dibagi menjadi dua, yaitu dokumen teknis dan dokumen administratif. Dokumen teknis meliputi 1. Bukti kepemilikan dokter hewan, kedua, alur proses denah bangunan, 3. Kepemilikan penanggung jawab hygiene dan sanitasi, keempat, ada SOP hygiene dan sanitasi, kelima, memiliki juru sembelih halal dan pemeriksaan daging, keenam, ada standar operasional prosedur pengolahan dan penanganan limbah, ketujuh, ada struktur organisasi perusahaan, kedelapan, ada sarana prasarana yang memadai, dan yang kesembilan adalah mempunyai pekerjaan teknis yang berkompeten. Adapun persyaratan administrasi yang digunakan dalam pengajuan NKV adalah 1. Ada KTP, kedua, ada surat kuasa bermaterai, ketiga, ada surat keterangan domisili, keempat, ada fotokopi NPWP, kelima, ada fotokopi NIB, keenam, ada fotokopi izin berusaha, ketujuh, ada surat rekomendasi dari dinas daerah, kabupaten, kota, setempat. Kedelapan, ada perjanjian pengelolaan usaha. Kesembilan, ada surat pernyataan bermaterai. Dan yang kesepuluh adalah dokumen data umum dan data khusus. Aspek teknis dalam audit nomor kontrol veteriner meliputi 1. Hygiene sanitasi, kedua, ada praktek veteriner yang baik, ketiga, ada kesejahteraan hewan, dan keempat, ada biosecurity. Adapun cara praktek produksi pangan yang baik meliputi 1. Praktek veteriner yang baik, kedua, biosecurity, ketiga,
Ketiga, kesejahteraan hewan. Keempat, bangunan fasilitas dan peralatan. Kelima, penanganan produk. Keenam, ada hygiene sanitasi. Ketujuh, ada hygiene personal. Kedelapan, ada pengujian pihak eksternal yang telah terakreditasi. Adapun sanksi yang diberikan kepada perusahaan jika tidak terdaftar atau memiliki NKV nomor kontrol veteriner adalah sanksi administratif. Yang pertama, ada peringatan tertulis, kedua, penghentian sementara kegiatan, dan bisa dilakukan juga pencabutan izin usaha jika dalam kurun waktu 6 bulan setelah dilakukan penghentian sementara tidak mengajukan pendaftaran atau permohonan nomor kontrol veteriner. Berikut ini ada contoh pencantuman NKV atau nomor kontrol veteriner pada produk pangan. Yang pertama, ada di kemasan daging ayam, kedua ada kemasan frozen food, dan yang ketiga ada pada kemasan telur untuk konsumsi. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.